illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kami ucapkan selamat datang guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Anik SPDI, dan juga kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Isra beserta pengurus dan jajaran serta seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan malam subuh hari ini tentunya marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya kita masih diberikan nikmat, ya, nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, dan nikmat kesempatan pada subuh hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan keislaman kita, khususnya ibadah kita pada kesempatan hari ini, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan sama-sama mengikuti kajian rutin yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Isra. Yang pada kesempatan subuh hari ini tentunya di pekan keempat yang semestinya ataupun biasa disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Heri Fadli, namun kondisi beliau masih dalam proses penyembuhan, ya, setelah musibah yang beliau dapatkan di bulan kemarin. Oleh karena itu alhamdulillah tentunya di hadapan kita semua sudah hadir itu guru kita nanti yang insyaallah akan menyampaikan materi kajian pada kesempatan subuh hari ini. Beliau tinggal di Setia Dharma, Pak, seberang Polsek, atau tepatnya di belakang sekolah SD Setia Dharma, ya. Dan beliau, saya Ustadz Heri Fadli, sama-sama satu kepengurusan di Lembaga Basul Masail PCNU Kabupaten Bekasi. Jadi insyaallah hari ini kita memiliki kesempatan besar untuk sama-sama mendengarkan nanti ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Dan rutinitas beliau mengajar di Pondok Pesantren Yayasan Perguruan Islam Andrul Kasyaf atau Yaping Pusat Tambun, ya, dan juga dosen saja. Dan oleh karena itu marilah sebelum kita nanti dengarkan kajian disampaikan oleh beliau seperti biasa, mari sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang senantiasa bermanfaat dan juga berkah. Insyaallah senantiasa kita semua bisa mengamalkannya. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين amin amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian, dan mari sama-sama kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh beliau, dan nanti mungkin jamaah diberikan kesempatan untuk bertanya Ustaz. Ya, kurang lebihnya pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil malikil mannan. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ala marqiz zaman
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang subuh yang alhamdulillah masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cukup mengantuk Pak ya. Karena begadang Piala Dunia, Pak. Jagonya menang apa kalah, Pak? Kalah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmatnya adalah nikmat menonton Piala Dunia, Pak ya. Itu sudah jelas. Acara 5 tahunan yang mungkin ada sebagian teman kita yang sekarang saat kita nonton sudah tidak bersama kita lagi. Ya, tapi kita masih diberi kesempatan oleh Allah nonton Piala Dunia. Itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak besar, nggak mungkin Bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian sampai rela begadang malam hanya demi Piala Dunia. Tapi epiknya, bagusnya, luar biasanya, jamaah sekalian konsekuen. Artinya ketika rela melek demi Piala Dunia, maka demi Allah ngapain tidak? Dengan bukti sholat subuh pun dijalankan. Piala Dunia dapat, sholat pahala sholat subuh juga dapat. Alhamdulillah. Karena apa? Ya mungkin ada teman-teman kita yang diberi kesempatan nonton Piala Dunia saja, tapi tidak diberi kesempatan untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Gitu. Tapi alhamdulillahnya jamaah sekalian diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan nikmat yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya membawakan kitab yang bernama Kitab Al-Hikam. Kitab Hikam atau Iyah. Terakhir saya kesini juga membacakan kitab ini, Pak ya. Itu jadi saya lebih baik saya juga membawa kitab yang sama biar masih ada kesinambungan dengan yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubtihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafasin, tidak ada dari udara, tubtihi yang kita hirup, yang kita menghirupnya, illa walahu qadarun fika yumdhihi, kecuali dalam setiap hirupan udara yang kita hirup itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hembusan nafas yang kita hirup itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. An-nafasu bi fathil fa'i juz'un minal hawa yahruju min batinil batni fi juz'in minaz zaman. Wal makna laisa min nafasin min anfasika tubtihi ay tadhuruhu bi qudratillahi ta'ala illa walahu ta'ala fika qadarun. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam ini, di hikmah nomor 22, beliau mengatakan kita sebagai manusia itu makhluk yang begitu rapuh. Saking rapuhnya, untuk bernafas satu kali nafasan saja itu butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah yang langsung menelanjangi kesombongan kita secara langsung. Di dalam hati kita, di dalam hasrat kita, kita selalu memiliki rasa superpower. Terkadang ada rasa merasa diri kita lebih gede, lebih besar daripada orang lain. Ketika kita bertemu dengan makhluk Allah yang bernama semut, kita merasa kita punya power yang lebih besar daripada semut. Semut itu kita gecek sekali, kita
timpuk pakai tangan kita sekali, kita merasa kita bisa membunuhnya. Itu adalah perasaan yang sombong di dalam hati kita. Padahal perasaan sombong itu harusnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sebagai makhluk itu amat begitu butuh kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Saking sombongnya Allah Ta'ala, Allah itu sampai kalau bisa diterjemahkan ke bahasa kita jemaah sekalian, Allah itu bilang gini, manusia ngapain kamu sombong, nafas kamu satu hisapan saja, satu hembusan nafas yang kamu masukkan kemudian kamu keluarkan, itu kamu masih minjem saya, gimana kamu masih sombong? Andai saja nafas yang kamu hirup itu, satu kali hembusan itu, aku hentikan selama 30 menit, kira-kira apa yang terjadi jemaah sekalian? Mati. Kita nggak bisa nonton Piala Dunia. Selesai hidup kita. Itu berarti menunjukkan Allah begitu dominannya dalam kehidupan kita jemaah sekalian. Saking dominannya Allah, Allah sampai membuat kita harusnya sadar bahwa kita itu hamba yang benar-benar lemah di hadapan beliau. Buktinya yaitu tadi, saking sombongnya Allah menciptakan kita itu orang makhluk yang begitu butuh kepada udara, begitu butuh kepada oksigen, di mana oksigen itu semua adalah hasil kreasi dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jupiter yang di sana tidak ada oksigen, seketika, enggak lama, paru-paru kita akan meledak, hancur. Kenapa? Tidak ada oksigen yang bisa dihirup. Berarti begitu butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baru masalah sepele seperti udara, satu kali hembusan udara ini kita begitu butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkara-perkara lain selain nafas, selain bernafas. Contoh, tidak bisa dihitung. Apapun yang ada di tubuh kita atau kehidupan kita, semua itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegaskan bahwa kita adalah hamba yang lemah. Artinya kita adalah hamba yang selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah selalu mengkampanyekan dirinya itu dengan sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tenang jemaah sekalian, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa sayangnya Allah kepada hambanya itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak. Logikanya begini jemaah sekalian, andai ada seorang ibu, anaknya begitu nakal, apakah seorang ibu tersebut rela jika anaknya dibunuh oleh seseorang? Bu, anak kamu nakal banget bu, songong banget bu, sini bu biar saya eksekusi. Kira-kira bagaimana perasaan ibunya jemaah sekalian? Histeris, tidak akan menerima. Yang ada ibu tersebut pasti akan marah. Kenapa marah? Sesongong-songongnya anak saya, senakal-nakalnya anak saya itu tetap anak saya mencintainya, saya mengasihinya. Enggak mungkin saya membuat satu perkara yang perkara itu sampai bisa membunuh anak saya. Gitu seorang ibu. Nah, kata Nabi Muhammad, Allah itu jauh menyayangi hambanya melebihi rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Berarti logikanya Allah itu, tapi kita tahu bahwa Allah itu katanya nanti, bukan katanya, memang realnya nanti di neraka itu menyiksa kita. Katanya, kata Nabi Muhammad SAW, Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi rasa sayangnya seorang perempuan atau seorang ibu kepada anaknya. Tapi kenapa di dalam Al-Quran, di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah itu menyiksa hambanya dan menyiapkan satu tempat yang namanya neraka. Bukankah ketika Allah memasukkan hambanya ke neraka, itu bentuk Allah tidak suka sama hambanya? Ada seorang yang selalu korupsi atau zina di dunia,
Karena melakukan dosa terus akhirnya Allah masukkan orang yang korupsi atau yang zina itu ke dalam neraka. Itu tanda suka apa tanda tidak suka? Logikanya itu tanda tidak suka. Kenapa? Dia pelanggar peraturan, makanya dipenjara. Kalau di dunia polisi, kalau di dunia kita agama Islam, kita kalau melanggar peraturan, contoh naudzubillah berbuat zina, atau kemudian kita meninggalkan sholat secara sengaja, atau naudzubillah misalkan kita korupsi, maling, kita akan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Mana bukti dari Allah itu sayang sama kita seperti sayangnya seorang, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak. Enggak mungkin seorang ibu memiliki anak yang suka maling tapi kemudian anaknya dimasukin ke dalam lubang yang lubang tersebut terdapat api. Enggak mungkin. Tapi kenapa Allah tega? Allah sejatinya begitu sayang kepada makhluk. Saking sayangnya Allah memasukkan makhluk termasuk manusia yang bejat ke dalam neraka. Jamaah sekalian, masuknya manusia ke dalam neraka merupakan bentuk rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Cinta dari mana Ustadz? Orang masuk neraka kok cinta? Jamaah sekalian, jika ada anak yang nakal, seorang ibu akan rela memukul pantat anak tersebut dengan keras agar anak tersebut sadar. Cara Allah untuk menyadarkan dan mengampuni hambanya itu adalah dengan memasukkannya ke dalam neraka. Karena neraka itu adalah tempat penyucian. Hati manusia jika terlalu sering melakukan dosa, maka hatinya akan berkarat. Nah, neraka yang isinya api itu adalah tempat untuk membakar karat tersebut. Tahukah kita jemaah sekalian, jika ada besi yang sudah berkarat, maka cara untuk membersihkan besi dari karat itu adalah dengan membakarnya. Nah, begitulah Allah. Makanya menurut ulama tasawuf sebenarnya neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda cinta. Cinta Allah kepada kita jemaah sekalian. Karena kita melakukan dosa, makanya Allah enggak mau kita itu selalu dalam keadaan kotor. Makanya kita dimasukkan ke neraka dulu sampai kemudian hilang rasa kotor di dalam hati kita, baru kita kemudian dimasukkan surga. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqqab faraghal aghyar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fi. Pernah juga ada seorang yang sudah kita kenal, namanya adalah Abu Nawas, tapi di dalam sebuah riwayat namanya disebut Abu Nuwas. Enggak tahu mana yang benar, tapi antara itulah Nawas sama Nuwas. Tapi kita pakai nama yang sudah populer saja, yaitu Abu Nawas. Jamaah sekalian mungkin tahu bahwa Abu Nawas ini adalah seorang sufi yang sedikit nyeleneh. Tingkah lakunya itu kocak, tapi di dalam kekocakan Abu Nawas itu memiliki unsur-unsur atau nilai-nilai sufi, nilai-nilai hikmah di dalamnya. Suatu ketika Raja Harun ar-Rasyid, karena Abu Nawas itu hidup di masanya Harun ar-Rasyid. Tolong jamaah sekalian, jangan menganggap Raja Harun ar-Rasyid itu adalah raja yang sering dikibuli oleh Abu Nawas. Ini persepsi yang salah. Kenapa? Harun ar-Rasyid itu merupakan salah satu raja Islam, khalifah Islam yang paling alim yang pernah ada, salah satunya. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau semua alim. Setelah beliau yang termasuk bagian alim itu adalah Umar bin Abdul Aziz, dan setelah Umar bin Abdul Aziz adalah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini hidup di zaman dinasti Bani Abbasiyah. Harun ar-Rasyid ini orangnya sangat alim jemaah sekalian. Saking alimnya, Harun ar-Rasyid pernah didatangi oleh seorang ulama, tapi ulamanya tersebut begitu kereng, begitu begitu vokal,
Dan kalau mengkritik pemerintahannya Harun ar-Rasyid itu dengan kritikan yang sangat pedas. Datanglah ulama tersebut bersama timnya masuk ke istananya Harun ar-Rasyid. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin para orang-orang mukmin, bagaimana kabar engkau? Kemudian Harun ar-Rasyid menyambut mereka dengan sambutan yang begitu meriah, sambutan yang begitu terhormat. Setelah duduk, kemudian para ulama tersebut diwakili oleh pimpinannya berkata seperti ini. Wahai Raja Harun ar-Rasyid, mohon maaf, saya kesini bukan untuk berkunjung atau bersilaturahim saja kepada Anda, tapi saya kesini juga ingin mengkritik Anda dengan kritikan yang begitu pedas. Izinkan saya berbicara, kasih saya waktu untuk mengkritik Anda, tapi mohon maaf, kritikan saya nanti kalau begitu pedas, kalau begitu kurang ajar, aku minta tolong jangan dimasukin hati. Ini ulamanya seperti itu, Pak. Ada sekelompok ulama yang sedikit barbar ngomongnya, ngeritiknya sedikit barbar, itu sudah berkata seperti itu kepada Harun ar-Rasyid sebelum ngomong kepada Harun ar-Rasyid. Wahai Harun ar-Rasyid, izinkan saya untuk ngomong dengan Anda, mengkritik Anda secara terang-terangan, secara kasar, tapi tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Sebelum mereka ngomong, Harun ar-Rasyid bilang seperti ini, uskut ya jahil, faqad amarallahu ta'ala man khairon minka ila man huwa syarron minka wa ma'adzalika qala Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Harun ar-Rasyid kemudian bilang seperti ini, diamlah wahai ulama-ulama yang bodoh. Kata Harun ar-Rasyid, faqad amarallahu ta'ala man huwa khairon minka ila man huwa syarron minni. Kamu itu ulama tapi ulama bodoh. Allah itu pernah mengutus seorang hamba, seorang pendakwah, seorang ulama yang lebih baik daripada kamu. Contohnya adalah Nabi Musa. Kepada orang yang lebih buruk daripada saya. Contohnya adalah Fir'aun. Wa ma'adzalika qala Allah Ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Ketika Allah menyuruh seorang pendakwa yang lebih baik daripada kamu untuk berdakwah kepada orang yang lebih buruk daripada saya, Fir'aun, sealim-alimnya engkau masih kalah sama Nabi Musa. Sejelek-jeleknya saya masih lebih baik daripada Fir'aun. Walaupun seperti itu, Allah tetap memberikan pesan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Musa, pergilah ke Fir'aun, kasih dia nasihat, tapi tolong jangan barbar. Faqula lahu qawlan layyina. Berikan dia nasihat dengan nasihat yang baik, yang kalem, enggak usah barbar. Bayangkan, Allah saja memerintahkan Nabi Musa, orang terbaik di dunia. Kalau Nabi Musa di tengah-tengah kita atau di Indonesia, maka saya yakin enggak ada orang yang lebih soleh daripada Nabi Musa. Dikirim kepada orang yang paling buruk, yaitu Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu sudah melebihi batas karena mengaku sebagai Tuhan. Tapi Allah tetap memberikan pesan kepada Nabi Musa agar memberikan nasihat itu dengan omongan yang baik. Ulama yang datang kepada Harun ar-Rasyid langsung disekak seperti itu, jamaah sekalian. Wahai ulama bodoh, diem kamu. Kalau kamu alim, kamu nggak akan ngomong seperti ini. Orang ngasih nasihat kok marah-marah, ngasih nasihat kok barbar. Ngasih nasihat itu dengan bahasa yang kalem biar bisa diterima. Nabi Musa saja ngasih nasihat kepada Fir'aun saja itu dengan bahasa yang kalem. Yang ngegas itu siapa? Fir'aunnya. Sampai akhirnya ngajak duel sihir. Nabi Musa nggak punya sihir, Nabi Musa punya mukjizat. Bayangkan jemaah sekalian, berarti Harun ar-Rasyid itu orangnya alim. Begitu luar biasanya Harun ar-Rasyid, soleh, alim, adil. Tapi pemimpin sesoleh, sealim, seadil siapapun, saya yakin tidak akan pernah bisa memuaskan seluruh hasrat dari rakyatnya, enggak mungkin. Sekelas Nabi Muhammad saja kalau menjadi pimpinan dikritik juga oleh
rakyatnya. Nabi Muhammad pernah dikritik jamaah sekalian oleh rakyatnya sendiri, oleh orang muhajirin sendiri. Orang muhajirin ini nanti yang nanti cikal bakalnya menjadi seorang khawarij. Kenapa? Berani menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ketika di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat memenangkan peperangan. Ingat jamaah sekalian, jika ada peperangan di Islam, mohon maaf, walaupun peperangan di Islam begitu banyak, tapi itu menjadi opsi terakhir dari Nabi Muhammad. Tidak pernah Nabi Muhammad mengawali peperangan, tidak pernah. Tapi opsi terakhir, kenapa? Selalu ditekan. Islam itu agama yang saat itu masih kecil, tapi selalu ditekan. Tapi Nabi Muhammad selalu menegaskan, saat kita ditekan seperti itu, ya kita lawan. Jadi mohon maaf, jika peperangan itu begitu banyak di Islam, maka kita harus tahu bahwa peperangan itu muncul atas dasar tidak ada lagi opsi penawaran atau perdamaian yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak mau menerima opsi perdamaian dari kita? Karena mereka merasa lebih super power daripada kita. Bayangkan saja orang Quraisy yang jumlahnya sampai 10.000, orang mukmin yang jumlahnya hanya 3.000. Secara matematis mereka sudah merasa menang karena jumlahnya lebih banyak. Tapi semua itu ada dalam kudroh dan juga iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian manusia itu bisa memenangkan atau orang Islam bisa memenangkan peperangan. Jadi ketika Nabi Muhammad pulang sama para sahabat membawa ghanimah atau harta rampasan yang begitu banyak, Nabi Muhammad kemudian memberikan ghanimah yang banyak itu jatahnya kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang baru masuk Islam itu diberi jatah ghanimah lebih banyak. Harta yang dikasih lebih banyak. Padahal keringat yang dicurahkan untuk perang itu sama banyaknya dengan para kaum muhajirin. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang awal-awal. Sampai akhirnya ada seorang kaum muhajirin yang mendatangi Nabi Muhammad. Ngomongnya sedikit songong jamaah sekalian, ya Muhammad, wahai Muhammad, kenapa engkau memberikan ghanimah harta rampasan yang lebih banyak kepada mereka orang-orang yang baru masuk Islam, sedangkan kami orang-orang yang sudah Islam lama kamu kasih harta sedikit. Kemudian orang muhajirin itu berkata, di mana keadilan engkau wahai Muhammad? Nabi Muhammad kemudian menjawab lagi, saya bertanya kepadamu, adakah orang yang lebih adil daripada saya? Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu berlalu dengan muka yang masam. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sekelas Nabi Muhammad saja yang menjadi pemimpin, itu masih ada orang yang tidak suka dengan keputusan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan ghanimah yang banyak kepada orang yang baru masuk Islam. Alasannya cuma satu, agar mereka tetap dalam keislaman. Ketika mereka memutuskan untuk pindah dari satu agama menuju Islam, maka itu artinya dia memutus pintu rezeki yang selama ini sudah ada di dalam diri mereka. Kenapa? Karena komunitas non-muslim mereka akan menjauhi mereka. Makanya Nabi Muhammad membeli mereka bekal yang cukup banyak. Kenapa? Agar mereka secara ekonomi bisa kembali stabil ketika mereka awal-awal masuk Islam. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang sehebat Harun ar-Rasyid dan juga Muhammad SAW tidak lepas dari kritik. Jika kita ingin lepas dari kritik, caranya cuma dua. Pertama, kita menjadi orang gila. Gila pun masih dikritik sebenarnya, tapi enggak terlalu. Kenapa? Karena orang akan maklum, oh gila kok, ya sudahlah. Itu kita mau telanjang di jalan juga orang akan sedikit memaklumi, oh gila kok, ya gimana lagi sih ya, orang gila gitu kan. Enggak terlalu enggak terlalu damage-nya enggak terlalu besar. Yang kedua adalah mati kalau kita enggak mau dikritik. Kemudian setelah itu kita kembali ke cerita dari Abu Nawas. Abu Nawas satu ketika Raja Harun ar-Rasyid didatangi oleh seorang ateis yang begitu cerdas. Orang ateis tersebut bertanya kepada ulama yang saat itu duduk bersama Harun ar-Rasyid.
Ulama yang bertanya kepada Harun ar-Rasyid. Kemudian orang ateis tersebut bertanya kepada ulama yang ada di samping Harun ar-Rasyid. Ateis itu berkata, wahai para ulama, tolong berikan saya jawaban yang logis tentang pertanyaan yang akan saya utarakan kepada Anda. Tapi tolong jangan memakai teks Al-Quran ataupun hadis. Kenapa? Saya tidak butuh dan saya tidak mempercayai Al-Quran dan juga hadis. Karena saya adalah orang ateis. Tapi makanya jawab pertanyaan saya dan jangan menggunakan Al-Quran hadis. Pakailah jawaban yang paling logis. Ketika jawaban itu logis, maka saya akan masuk Islam. Ini orang ateis tersebut bilang seperti itu. Kemudian orang ateis itu berkata, pertanyaan yang pertama, engkau para manusia, sekarang wujud. Saya tanya, sebelum Anda wujud, Anda ada atau tidak? Orang muslim berkata, kami tidak pernah ada sebelum wujud. Berarti kalian wujud itu memerlukan orang yang menciptakan. HP, mungkin nggak jamaah sekalian, HP itu muncul dengan sendirinya. Contoh, muncul dari dalam sungai, set kemudian muncul dengan HP, dengan merek HP iPhone, Samsung, nggak mungkin kan jamaah sekalian. Tapi HP itu muncul dengan proses panjang. Jadi bisa disimpulkan, di alam semesta ini tidak ada satupun benda atau makhluk di dunia yang muncul tanpa ketidaksengajaan. Artinya ada proses di balik munculnya benda ataupun manusia. Sepakat nggak jemaah sekalian? Sepakat ya. Makanya orang ateis tersebut akhirnya menggiring. Kalau di seluruh alam semesta ini tidak mungkin ada satu benda yang muncul tanpa adanya pencipta, maka terus kenapa Tuhan kamu Allah itu muncul tanpa adanya pencipta? Kemudian orang ateis tersebut, tolong jangan dijawab dengan Al-Quran dan jangan dijawab dengan hadis, karena saya tidak menerima itu. Akhirnya para ulama yang ada di situ saat itu sedikit pusing memikirkan jawaban. Kenapa tidak boleh memakai dalil Quran hadis, sedangkan mereka kebanyakan hafalnya Quran hadis. Mereka sedikit pusing. Harun ar-Rasyid yang alim pun pusing. Apa ya jawabannya ya? Harun ar-Rasyid sampai bilang, wahai ulama, para ulama ayo dijawab itu, kalau nggak dijawab malu kita. Ada orang ateis satu masuk kerajaan kita nggak bisa jawab, ini memalukan gitu. Ulama tersebut akhirnya memberi opsi, aduh raja, tolong panggilin Abu Nawas. Ya, aduh, Raja Harun ar-Rasyid itu sebenarnya Abu Nawas itu opsi terakhir. Aduh, kenapa harus Abu Nawas sih? Abu Nawas lagi. Kenapa Raja Harun ar-Rasyid sering kalah debat sama Abu Nawas? Kemudian sebelum mereka memanggil Abu Nawas, si orang ateis ini bertanya lagi. Pertanyaan saya yang kedua, wahai ulama, sebelum Anda memanggil teman Anda. Iblis itu tercipta dari api, sedangkan Allah menciptakan neraka itu dari api. Mungkin ini pernah jamaah sekalian pernah mendengarnya ya cerita ini. Ini cerita yang masyhur karena yang meriwayatkan adalah Imam Al-Ghazali. Kemudian bagaimana cara Allah membakar iblis api? Iblis itu kan api dan dibakar di neraka yang juga tercipta dari api. Contoh, bagaimana cara menyiksa api yang keluar dari korek api kita, kemudian kita siksa api itu, api korek kita tadi itu kita siksa ke dalam api yang ada di kompor gas kita, kira-kira mana api yang akan tersakiti? Logikanya tidak ada yang tersakiti, orang sama-sama api. Misalkan nih jamaah sekalian, ada api membara di depan Bapak. Oh, dasar api kurang ajar, saya bakar kamu. Ya kan? Bakar pakai api lagi, yang ada malah besar. Logika orang ateis. Akhirnya ya sudah. Panggil Abu Nawas. Ribet ini kalau nggak ada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dipanggil. Abu Nawas datang. Ini ada orang ateis yang bertanya seperti ini. Dengan simpelnya jemaah sekalian, Abu Nawas itu menjawab itu dengan begitu simpelnya. Normal. Abu Nawas itu dalam sejarah pernah hampir tidak bisa menjawab, itu satu kali saja.
Itu satu kali aja sama. Selain itu selalu bisa menjawab. Ketika ditanya oleh orang ateis, pertanyaan yang pertama, kenapa di alam semesta ini setiap yang muncul itu pasti dari proses adanya penciptaan. Lalu dari mana Tuhan engkau yang bernama Allah itu muncul? Bagaimana proses penciptaannya? Lalu siapa yang menciptakan? Tolong jangan dijawab memakai Al-Quran dan hadis, karena saya tidak menerimanya. Abu Nawas kemudian menanya balik kepada orang ateis itu. Saya terus bertanya, kata Abu Nawas, engkau bisa mendapatkan angka 3 itu dari mana? Kata Abu Nawas, oh dari angka 1 plus 2 atau 1 plus 1 plus 1. Oke, benar. Terus engkau bisa mendapatkan angka 2 itu dari mana? Oh, angka 2 itu tercipta karena adanya angka 1 plus 1. Abu Nawas kemudian menggiring orang ateis ini ke pojok. Lalu, dari manakah engkau mendapatkan angka 1? Kata Abu Nawas, ayo jamaah sekalian, ada yang bisa jawab? Dari manakah engkau bisa mendapatkan angka 1? Orang ateis terdiam. Kenapa terdiam? Karena tidak ada angka sebelum angka 1. Zero, kosong. Kosong berarti menunjukkan ketiadaan. Ya, jemaah sekalian ya. Kosong itu menunjukkan tidak ada. Buktinya sampai Al-Khwarizmi, pencipta angka 0 itu kan Al-Khwarizmi, orang Islam. Orang yang sangat memiliki itu remeh jemaah sekalian. Bikin angka 0. Itu Al-Khwarizmi, ilmu Islam. Al-Khwarizmi itu pencipta angka 0. 0 itu diciptakan Al-Khwarizmi dengan filosofi karena tidak ada angka yang mendahului angka 1. Dari mana angka 1? Dari mana angka 1 muncul jemaah sekalian? Dari kosong. Kosong itu berarti tidak ada. Berarti sebelum angka 1 tidak ada. Abu Nawas kemudian berkata, terus angka 1 itu dari mana? Dari kosong. Kosong itu tidak ada, berarti tidak ada angka sebelum angka 1. Ya itulah Allah. Allah selalu memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Wahid dan memiliki sifat bernama Wahda Niat, Sang Maha Tunggal. Jika angka yang bernama 1 saja itu dia tidak memiliki permulaan, lalu mengapa Tuhan kita yang begitu luar biasa harus memiliki permulaan? Logis enggak gitu? Jika Tuhan kita memiliki permulaan, bukankah itu nanti akhirnya sama seperti kita? Kamu mau memang menyembah sesuatu yang sama seperti kita? Diam orang ateis. Orang ateis akhirnya luluh. Oke, terus pertanyaan saya yang kedua, tolong dijawab. Iblis itu tercipta dari api. Lalu Allah menciptakan neraka juga dari api. Lalu bagaimana cara Allah menyiksa api dengan api? Oke, saya mohon maaf wahai orang ateis. Kalau nanti saya mau melakukan sesuatu kepada Anda, tolong jangan marah kepadaku. Oke, silakan. Abu Nawas kemudian tangannya digenggam dan kemudian ditonjokkan ke muka si orang ateis. Pak, tonjok orang ateis itu. Loh, kamu orang Islam kenapa barbar? Kalau kalah debat jangan begini caranya, kata orang ateis. Pak lagi sekali lagi. Wah, ini sudah nggak benar. Saya pergi saja. Kenapa? Karena kalian sudah mulai anarkis. Bentar dulu. Kalian percaya nggak? Kamu percaya nggak? Tubuh kita itu tercipta dari tanah. Iya. Tangan saya tercipta dari tanah kan? Iya benar. Wajah kamu tercipta dari apa? Tanah juga. Lah terus sakit nggak tanah ketemu tanah? Sakit. Lah terus kenapa Allah bingung harus menyiksa api dengan api? Kalau yang tanah dengan tanah saja sakit, lalu kenapa yang api dengan api tidak sakit? Artinya mudah bagi Allah untuk menyiksa api dengan api, itu mudah, sangat mudah. Kita itu tercipta dari tanah. Maksudnya dari tanah itu begini jamaah sekalian, kita itu tercipta dari saripati tanah. Apapun yang kita makan di alam semesta ini tidak lepas dari unsur tanah. Bukan berarti kita dari tanah, benar-benar tanah, bukan. Tapi mohon maaf, sperma yang kita miliki atau yang membentuk manusia nantinya itu sperma yang lahir dari proses ataupun dari sumber yang sumber tersebut adalah berasal dari tanah.
Sebutkan satu makanan saja atau minuman yang tidak ada unsur tanahnya, jamaah sekalian. Saya kira tidak ada. Ayam, Ustadz, ayam memang ada tanahnya Ustadz. Ayam makan tanah. Makan makanan yang makanan tersebut ditanam di atas, di dalam tanah. Itu ayam. Saya minum air tidak ada unsur tanahnya Ustadz. Kalau nggak percaya jamaah sekalian, silahkan bikin empang. Biarkan empang itu selama 2 bulan atau 3 bulan. Nanti bawahnya itu ada tanahnya atau enggak? Ada, lumut. Air itu enggak akan terpisah dari tanah. Tidak akan bisa terpisah. Lautan itu enggak ada tanahnya Ustadz, silahkan ke lautan paling dalam. Palung Mariana. Ujungnya tanah apa bukan? Tanah. Nggak ada satupun makanan atau minuman di alam semesta ini yang tidak ada unsur tanahnya. Dan itu yang kita konsumsi, akhirnya saripatinya menciptakan sperma, dan sperma itu yang akhirnya menciptakan manusia. Makanya kita disebut sebagai manusia, makhluk yang tercipta dari tanah. Logisnya seperti itu. Itu nilai logisnya seperti itu. Berarti mudah bagi Allah untuk menyiksa iblis yang tercipta dari api dengan neraka yang juga tercipta dari api. Logika Abu Nawasnya, kalau tangan kita yang tercipta dari tanah saja itu dipukulkan kepada muka seseorang yang tercipta dari tanah itu juga sakit, maka logikanya akan berlaku juga bagi iblis. Iblis pun juga akan mengalami rasa yang sama, kata Abu Nawas. Ya, seperti itulah logika simpelnya Abu Nawas. Dan Abu Nawas hanya pernah hampir kalah itu 1 kali, jamaah sekalian. Hampir kalah itu satu kali, yaitu ketika Harun ar-Rasyid menyuruh Abu Nawas. Memang Harun ar-Rasyid ini pengen Abu Nawas kalah. Kalah. Akhirnya menyuruh 4 pengawalnya plus Abu Nawas untuk masuk ke dalam sungai. Dan kemudian Raja Harun ar-Rasyid bilang, kalian berlima harus masuk ke dalam sungai. Kalau kalian masuk ke dalam sungai, tolong cari telur ayam. Ini sengaja, Bang Harun ar-Rasyid cerdas, sengaja pengen ngalahin Abu Nawas. Kenapa? Dalam kisah-kisahnya beliau selalu kalah dengan Abu Nawas. Ayo silahkan. Kemudian tapi Harun ar-Rasyid itu sedikit curang. Keempat pengawalnya yang masuk ke dalam air itu sudah semua dibekali telur. Abu Nawas doang yang nggak dibekali. Waduh, masalah ini nanti. Harun ar-Rasyid kemudian bilang, mereka yang muncul dari air tanpa telur akan saya eksekusi mati. Ancaman doang, Pak, ya. Akan saya eksekusi mati. Abu Nawas merinding. Waduh, bahaya. Udah ini selesai hidup saya. Abu Nawas itu sudah kehilangan kecerdasannya. Dari mana di air saya itu bisa dapat telur? Ya Allah, gitu ya. Akhirnya Abu Nawas muncul. Keempat penggawa pemerintah muncul dengan membawa telur. Akhirnya kemudian Abu Nawas yang terakhir. Abu Nawas, mana telur kamu? Ini wahai raja. Abu Nawas cuma nyeletuk seperti ini. Ini wahai raja. Nampaknya saya itu kalau diibaratkan ayam, saya itu ayam jago. Makanya saya tidak bisa bertelur. Keempat penggawa Anda ini kayaknya ayam betina semua. Makanya bisa bertelur. Mohon maaf, saya kayaknya nggak pantas di sini karena saya ayam jago. Mereka harusnya bersyukur kepada saya karena saya jago sendiri. Mereka betina. Mereka punya telur gara-gara saya. Wahai raja. Akhirnya Abu Nawas bangkit dari sungai dan bilang seperti itu. Dan akhirnya sang raja cuma ketawa saja. Ketawa kenapa? Ya Allah, si Abu Nawas dalam keadaan seperti itu pun masih begitu cerdas. Selamat dia nih awalnya Abu Nawas. Rasulullah juga seperti itu, jamaah sekalian. Rasulullah itu dalam kesehariannya tidak selalu sepaneng, ya, tidak selalu di dalam agama itu selalu mengajarkan keseriusan. Ada momen-momen di mana Rasulullah itu mengajarkan santai, rileks, bahwa agama ataupun menjalani agama itu bisa dijalankan dengan rileks, dengan santai. Pernah Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah Dajjal. Rasulullah lagi berapi-api ngomongin Dajjal.
Dajjal itu nanti turun ke bumi ini dan akan memberikan siksaan yang pedih kepada manusia. Ini real jemaah sekalian, cerita ini real. Kemudian perlu diingat wahai orang-orang mukmin, jika nanti Dajjal menawarkan Anda makanan, maka makanan itu adalah bukti bahwa Anda akan mendapatkan surganya Dajjal. Surganya Dajjal berarti nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sangat maklum. Tapi kalau Anda menerima siksaan dari Dajjal, nerakanya Dajjal, itu berarti surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang hadir itu, ada salah satu jamaah yang hadir pengajian Rasulullah itu adalah orang A'rabi. Orang A'rabi itu orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman itu adalah orang Arab yang kalau ngomong nyeletuk, asal nyablak. Kemudian orang Arabi tersebut bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, berarti kita semua tidak boleh memakan makanannya Dajjal. Tidak boleh. Kalau nanti kita memakan makanannya Dajjal, berarti kita mendapatkan surganya Dajjal. Itu artinya kita mendapat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Maka kita harus menahan rasa lapar kita, maka kita harus lebih baik mati daripada memakan makanan yang ditawarkan oleh Dajjal. Ya Rasulullah, saya bertanya, saya mau memberi satu opsi ya Allah. Ya Rasulullah, saya mau ngasih satu opsi, satu alternatif. Apa wahai orang Arabi? Bagaimana kalau kita tipu Dajjal? Sempet-sempetnya Rasulullah lagi ngomongin Dajjal dan yang lain itu pada sedih. Yang lain itu pada sedih. Kenapa? Ya Allah, berarti nanti Dajjal itu benar-benar menjadi fitnah. Fitnah yang membawa kelaparan dan juga paceklik yang luar biasa bagi alam semesta ini, jemaah sekalian. Kenapa? Semua sumber daya di alam semesta ini semua nanti akan dikuasai oleh Dajjal. Dan kita sebagai muslim, yang kita rasakan hanyalah paceklik. Mungkin kita akan punya logika seperti ini. Sebagian muslim akan punya logika, nggak apa-apa kalau saya lapar, tapi kalau anak saya lapar, saya nggak tega. Akhirnya mendekati Dajjal. Fitnah saat itu begitu luar biasa. Orang muslim yang hadir di situ benar-benar dalam keadaan galau. Galau kenapa? Karena ya Allah, ternyata fitnah mereka nanti, fitnah Dajjal itu benar-benar dahsyat. Saat kegalauan mereka, ada seorang Arabi yang nyeletuk, ya Rasul, sebelum kita mengalami masa paceklik, rasa lapar yang begitu luar biasa, rasa dahaga yang begitu luar biasa, saya menawarkan satu opsi pilihan ya Rasul. Apa itu? Wahai sahabat, bagaimana kalau kita tipu saja Dajjalnya wahai Rasul? Maksud kamu? Gitu. Kita tipu saja Rasul. Ya, kita ambil makanan dari Dajjal, kita makan, tapi kita di hati kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasul. Kalau seperti itu bagaimana wahai Rasul? Sahabat yang hadir pros Rasulullah semuanya pada tertawa. Kenapa tertawa? Karena pertanyaannya begitu polos. Bagaimana kalau kita ngeprank Dajjal saja wahai Rasul? Makanan diambil tapi tetap beriman kepada Allah. Kira-kira bisa enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya akhirnya Rasulullah ketawa. Rasulullah saat itu ketawa oleh jemaah. Kenapa? Kok bisa-bisanya sahabat ini berpikiran seperti itu? Akhirnya mereka semua yang tadinya pikirannya begitu begitu sedih, begitu galau, langsung fresh lagi jemaah sekalian. Ya Allah, oh iya bisa juga dia ya gitu ya. Kok ada aja kamu pertanyaannya. Emang orang Arab itu seperti itu jemaah sekalian. Kadang itu rada nyeleneh. Pernah Rasulullah menjelaskan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu begitu pedih. Hari kiamat itu begitu pedih. Orang yang mengalami hari kiamat, maka dia akan mengalami siksa yang begitu luar biasa. Bagaimana tidak? Alam semesta yang begitu indah, semua diremuk, hancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arabi tersebut, ada orang Arabi lain bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kira-kira kiamat itu kapan datangnya wahai Rasulullah? Tidak menanyakan amalan ataupun cara agar kiamat itu mereka tidak merasakan siksaan yang begitu pedih, tapi malah nanya, kira-kira kiamat datangnya kapan wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian bertanya, emang kamu sudah punya bekal apa? Kata Rasulullah, saya cuma hanya punya bekal 2 Rasulullah.
yaitu mahabbatullah wa mahabbatuka. Saya hanya punya bekal dua, yaitu mencintaimu dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi mencintai Allah dan mencintaimu sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kalau seperti itu bekal kamu yang paling baik dan itu yang akan menyelamatkan kamu. Oh, ya sudah ya Allah. Ya sudah ya Rasulullah. Loh, kok ya sudah? Ya mau bagaimana lagi, orang hubungan saya dengan Allah baik, hubungan saya dengan Anda juga baik. Oh, sudah pasti saya selamat. PD-nya seperti itu Pak, itu orang A'rabi. Ya bagaimana lagi? Simple, menjalani agama begitu simple. Saya punya hubungan baik sama Allah, saya juga punya hubungan baik kepada engkau ya Rasul. Ya sudah, santai saya. Kenapa santai? Ya saya punya dua backup yang begitu luar biasa, kata orang A'rabi ini. Ya saya cinta engkau, saya cinta Allah, ya sudah selesai kan? Apalagi? Gitu. Itu orang A'rabi. Dia memang orang A'rabi seperti itu jemaah sekalian ya. Terkadang itu orang yang pernah mengencingi masjid itu ya orang A'rabi. Di masjid-masjid zaman dulu kan masih padang pasir. Orang A'rabi dengan asik pengen kencing ya kencing aja. Kata Rasulullah, jangan dilarang. Kalau dilarang nanti dia akan lari dan najisnya akan tercecer. Itu orang A'rabi. Ya kayak gitu dia orangnya, nyablak. Tapi kadang nyablaknya itu benar-benar memiliki hikmah yang dalam di baliknya. Itu orang A'rabi. Makanya itu kisah seperti ini pernah dialami juga oleh seorang gurunya Jalaluddin Ar-Rumi, namanya Hakim As-Sana'i. Hakim As-Sana'i itu hidup di daerah Persia. Suatu hari Persia mengalami resesi, ekonominya begitu hancur, dan kemudian Persia mengalami krisis yang luar biasa. Kemudian Hakim Sana'i itu turun dari kendaraannya, turun dari hewan yang dinaikinya, dan kemudian dia merasa kaget melihat seorang budak yang duduk di depan rumah majikannya sambil minum kopi, makan roti, dan kipas-kipas. Wah, nikmat banget, santai sekali ya jemaah sekalian. Padahal di luar sana para pedagang, para saudagar semua sedang galau. Kenapa galau? Karena negara mereka, Persia, sedang mengalami krisis moneter. Hakim As-Sana'i kemudian menghampiri sang budak ini dan bertanya, wahai sang budak, kenapa? Ada ciri khasnya budak itu zaman dulu jamaah sekalian. Wahai sang budak, kenapa di tengah krisis ekonomi yang begitu luar biasa seperti ini engkau bisa santai-santainya ngopi, makan roti, dan sambil kipas-kipas? Kenapa hidup kamu begitu nikmat sekali? Apakah kamu enggak merasa bahwa mereka itu semua lagi terkena musibah, yaitu krisis moneter? Budak itu tersebut hanya menjawab seperti ini, lah ngapain saya pusing-pusing? Saya budak dan saya punya majikan. Majikan saya lah nanti yang wajib ngasih saya makan. Majikan saya lah nanti yang wajib ngasih saya minum. Saya bodoh amat. Mau dunia mau kiamat, mau dunia nggak ada nasi, nggak ada apa. Yang wajib ngasih saya nasi adalah majikan saya. Yang wajib ngasih saya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal adalah majikan. Makanya saya santai. Yang pusing majikan saya mah nggak pusing. Itu kata si budak. Hakim As-Sana'i langsung terniang di dalam hatinya. Ya Allah, seorang budak saja bisa merasa aman dengan memiliki majikan seorang manusia. Lalu kenapa hati saya tidak tenang kalau majikan aku adalah engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, majikan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak merasa lebih tenang memiliki Allah daripada kita memiliki seorang atasan, seorang bos? Kita merasa kalau kita punya bos, hidup kita aman, gaji kita terjamin. Tahukah jemaah sekalian, terkadang perasaan kita yang merasa diri kita aman dengan jabatan kita, yang merasa diri kita aman dengan gaji yang dikasih oleh majikan kita, oleh bos kita, oleh leader kita, itu merupakan sebuah syirik khafi. Syirik khafi itu artinya adalah penyekutuan kepada Allah tapi begitu halus.
Kita menyembah Allah, tapi begitu bergantung masalah gaji, masalah kehidupan kita kepada makhluk yang sejatinya juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kalau kita bekerja niati ibadah. Makanya Allah memberikan saran kepada kita, kalau bekerja niati ibadah. Ibadah itu artinya pekerjaan kita juga merupakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah sebaliknya, ibadah kerja kita adalah penghambaan kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita mencari posisi yang aman. Akhirnya kita selalu mencari posisi yang aman di hadapan majikan kita, merasa bahwa kalau kita tidak seperti itu maka kita tidak akan punya gaji. Kita harusnya tenang. Kenapa? Kita punya majikan yang begitu luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjadi majikan dari burung-burung yang terbang di atas ini? Mereka tidak punya ijazah, mereka tidak punya titel, mereka tidak punya ilmu, tapi masalah makan mereka selalu santai. Kenapa? Mereka memiliki daya pikir dan daya kewarasan yang lebih waras daripada manusia. Kenapa? Menganggap bahwa semua alam semesta ini milik Allah dan mudah bagi Allah untuk memberi makan hanya kepada seekor burung saja. Makanya hewan-hewan di alam semesta ini begitu santai menjalani kehidupan. Kenapa? Mereka percaya dan mereka adalah pelaku takdir yang luar biasa. Yang terkadang mereka itu lebih waras daripada manusia. Hewan tidak ada satupun hewan jantan yang mengejar hewan jantan lainnya untuk dikawini. Nggak ada ayam jago ngejar ayam jago lainnya untuk dikawini, yang ada berantem. Tapi ada manusia laki-laki yang mengejar laki-laki lainnya untuk dikawini. Warasan mana jamaah sekalian? Warasan ayam. Warasan ayam. Berarti manusia katanya punya pikiran yang waras, katanya nggak waras. Kenapa? Karena ada laki-laki yang suka sama laki-laki. Suka artinya suka dalam hal seksualitas sama laki. Tapi kalau suka sesama hambanya Allah itu memang dianjurkan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus terkadang harus belajar akhlak itu dari hewan. Dari hewan-hewan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka begitu sabar, nggak pernah demo kepada Allah. Kucing itu begitu sabar, nunggu ikan kita dagingnya nggak dikasih. Ya udah saya tunggu, mungkin kepalanya nanti dikasih. Kepalanya sudah, dagingnya sudah habis, kepalanya masih diuntal juga, dimakan juga. Kucing itu juga akhirnya berkata, ini orang naudzubillah sekali sih. Ya. Kepalanya pun masih dimakan. Padahal udah saya tunggu-tunggu. Orang ya meditnya luar biasa. Itu di dalam hatiku kucing. Tapi nggak masalah. Saya nyari tempat yang lain. Di tempat lain baru jalan tendang. Jangan salah jemaah sekalian, ini nanti kucing bisa lapor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di harta kita ada bagian untuk kucing. Di harta yang kita miliki ada bagian untuk kucing, untuk makhluk Allah yang lain. Itu bukan murni harta kita 100%. Itu juga bagian dari harta orang lain dan juga harta makhluk Allah yang lain. Semoga kita menjadi hambanya Allah yang benar-benar bisa mensinkronisasikan keimanan kita dengan kegiatan sosial kita, bentuk sosial kita, dan semoga kita memahami bahwa menikmati takdir Allah seperti ini, artinya seperti biarkan berjalan seperti jalannya air, itu lebih nikmat daripada kemudian kita memaksakan diri untuk mengubah takdir kita. Pada dasarnya takdir semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian. Mungkin dari jamaah sekalian ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, baik jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini tentunya begitu luar biasa dan ilmu yang nantinya ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita semua pasti menemukan bahwa pada dasarnya kita ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah. Oleh karena itu pasrahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sepasrahnya, seperti binatang ataupun makhluk lainnya selain manusia yang mereka betul-betul pasrah kepada Allah tentang rezeki mereka masing-masing. Baik, satu penanya kami berikan karena waktunya sisa tinggal 5 menit lagi. Gantian pas selamat yang lain.
Kalau nggak ada yang lain lagi Pak Slamet nanti saya berikan. Silakan Pak. Nggak ada yang lain. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz sedikit menyinggung tentang neraka, bahwa pada saat kita banyak berbuat salah akan dicuci di neraka gitu pada akhir hayat. Pertanyaan saya, pada saat kita banyak berbuat salah, apakah kita akan dibersihkan di dunia dan apakah itu ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita akan dibersihkan di dunia? Subhanahu wa ta'ala itu menunggu saat kita nanti di neraka, ataukah di dunia pun kita bisa disucikan. Jamaah sekalian, perlu diketahui bahwa alatut toharo, kalau di dalam dunia fikih, salah satu perangkat untuk mensucikan badan dan juga pakaian kita itu adalah sinar matahari atau api. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita punya pakaian kita kena kencing bayi, kemudian kita jemur di terik matahari sampai benar-benar bersih, hilang bentuk najisnya, suci. Menurut Ibnu Hanifah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa api itu adalah salah satu alat penyucian. Api itu salah satu alat penyucian, dan ini adalah alat penyucian dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Saking sayangnya Allah kepada kita. Jangan sampai kita masuk surga tapi di hati kita masih ada dengki. Kenapa? Bayangkan kita sedang dipeluk oleh 70 bidadari, kita dengki sama orang lain. Kenapa? Karena dipeluk 80 bidadari. Jangan sampai rasa dengki itu masuk ke dalam surga. Makanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Terus apakah pembakaran ini atau penghilangan dosa ini juga bisa dilakukan di dunia? Bisa. Caranya, kadang Allah memberikan kita, mohon maaf, ujian. Kita kalau diuji sama Allah, itu berarti kita sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita yang tadinya penuh kesombongan, tiba-tiba, mohon maaf, naudzubillah, harta kita habis. Kita sedang diajari oleh Allah, tidak hanya diajari, tapi juga sedang diampuni dosa sombong kita. Kita sedang diajari plus diampuni. Ya udah, kamu saya ampuni dengan cara harta kamu saya hilangkan, plus kamu saya kasih edukasi, yaitu jangan sombong hanya karena memiliki harta. Sejatinya harta itu semua punyaku. Kamu itu aslinya nggak berhak. Nggak berhak itu artinya apa? Kan harta itu titipan. Ya jemaah sekalian, harta itu titipan. Aslinya kalau diminta Allah lagi, kita nggak usah sedih. Kenapa? Ya memang bukan punya kita. Gitu loh. Makanya ketika harta kita dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih ujian kita itu saat pembersihan kita plus edukasi bagi kita. Contoh lagi, kita kena musibah, itu juga sama. Saudara-saudara kita di Cianjur yang kena musibah, itu mereka sedang dibersihkan oleh Allah dari dosanya. Tapi terkadang dibersihkannya dengan cara memberi hidayah. Nggak sampai kena musibah, nggak sampai kena bencana, tapi tiba-tiba dia didekati oleh hidayah. Sebelumnya memiliki dosa yang begitu besar, tapi karena Allah kemudian memasukkan hidayah ke dalam hati hambanya ini, maka dia kemudian akhirnya lebih mawas diri dan lebih menjadi hamba yang lebih baik. Dan saat itu pula pembersihan terjadi. Taubat itu cara paling efektif, jemaah sekalian, untuk membersihkan diri tanpa kita harus menunggu bencana atau musibah. Makanya jangan menunggu Allah ngasih musibah atau bencana kepada kita untuk membersihkan diri kita. Maka kita harus yang membersihkan diri kita dengan cara apa? Taubat. Taubat itu berjanji tidak ngulang lagi. Tapi kalau ngulang lagi Ustadz, taubat lagi. Tapi tolong jangan punya niat menjadikan itu mainan. Oke lah, hari ini saya dosa, ntar malam saya taubat lagi, besok dosa lagi, ntar malam taubat lagi. Jangan punya niat seperti itu. Gitu ya Pak ya? Ya. Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa jin itu terbuat dari api, terus masuk neraka dengan api kan.
tinggal kalah yang itu. Bagaimana kalau api dengan nur, dengan cahaya, siapa yang bakal memenangkan itu? Sepertinya gini, manusia itu tercipta dari sebuah nur, titisan Muhammad lah ya, bahasanya seperti itu. Manusia masuk itu adalah membawa nur, tapi ketika masuk neraka tetap terbakar. Bagaimana? Kok bisa gitu? Sekian walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam hadis, pernah saya sedikit cross check tentang hadis yang menjelaskan bahwa seluruh alam semesta ini termasuk manusia, hewan ataupun isi di seluruh alam semesta ini itu dalam sebuah hadis itu diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah saya cross check, ternyata hadis itu adalah hadis yang bisa dikategorikan maudhu atau hadis yang sebenarnya tidak pernah ada dari Rasulullah SAW. Saya belum menemukan sanad, sayanya berarti yang masih lemah mungkin ya. Saya belum menemukan sanad yang menyatakan bahwa hadis itu paling tidak setidaknya adalah hadis hasan yang akhirnya nanti bisa kita terima. Tapi hadis itu memang hadis maudhu. Artinya penjelasan yang menjelaskan bahwa seluruh alam semesta ini termasuk kita itu tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW itu masih dalam keadaan mauquf. Mauquf itu artinya masih diperdebatkan oleh ulama. Kenapa? Karena sumbernya yang belum otentik. Sumbernya belum bisa digunakan sebagai pijakan dalam menentukan syariat, belum. Jadi tapi ada satu hadis yang hadis qudsi ya, yang sedikit populer, yang bunyinya itu laulaka lama khalaqtul aflak. Andai kata bukan karena engkau Nabi Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Kalau hadis ini paling tidak ini hadis yang bisa diterima. Tapi hadis ini tidak menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dari nur Muhammad. Cuma Nabi Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad, eksistensi Nabi Muhammad itu menjadi alasan besar, standar besar Allah untuk menciptakan manusia. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi alasan besar Allah menciptakan manusia dan seluruh alam seisinya. Ya, hadis yang bisa diterima sampai saat ini baru hanya itu saja, Pak ya. Kalau hadis yang pertama yang menyatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia dan alam semesta dari nur Muhammad, itu hadisnya masih bermasalah. Tapi kalau diambil dari kesimpulan dari hadis ini, sebenarnya yang diciptakan Allah dari nur Nabi Muhammad kita itu bukan bentuk fisik kita. Tadi kalau dari tanah itu fisik kita, raga kita. Tapi yang diciptakan Allah dari nur itu kalau kata ulama yang menyatakan hadis ini ada, itu adalah ruh kita. Jadi ruhnya Pak, bukan jasadnya. Dengan catatan ini masih pendapat yang lemah. Kenapa? Sanadnya belum nyambung sampai Rasulullah SAW. Kalau ada jamaah sekalian ataupun mungkin nanti Ustadz yang tahu sanad yang menyambungkan hadis pertama ini kepada Rasulullah, saya mohon untuk diberitahu. Karena saya mencari memang belum dapat sanadnya yang menyampaikan itu ke Rasulullah. Tapi andai kata dibandingkan, dikomparkan antara api dan juga cahaya itu lebih tinggi mana? Ya kita harus berkata, tetap harus menjelaskan bahwa cahaya lebih tinggi. Kenapa? Cahaya itu menyinari dan sifatnya tidak destruktif, sifatnya tidak menghancurkan. Api itu menyinari tapi sifatnya menghancurkan. Malaikat itu diciptakan Allah dari nur, cahaya. Iblis diciptakan Allah dari api. Derajat iblis dan malaikat selalu lebih tinggi malah malaikat. Itu berarti bukti bahwa cahaya lebih tinggi daripada api. Begitu Pak ya. Sebenarnya jin tidak semuanya berbuat jahat. Ada jin yang soleh. Di ruangan ini, di masjid ini, ada jin yang soleh yang ikut jamaah kepada kita. Jin, gini jamaah sekalian, ada 3 terminologi.
Ada iblis, ada setan, ada jin. Ya, iblis sudah pasti tidak soleh, sudah pasti jahat, sudah pasti membangkang kepada Allah. Ini yang pasti, dan sudah pasti masuk neraka. Yang kedua, jin. Jin itu ada yang soleh, ada yang tidak, sama kayak kita. Ada yang jadi ulama, jin itu Pak. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi kontraktor, ya di alam jin ya, gitu. Ada yang jadi mungkin sampai juru parkir ada, presiden ada. Jin itu, sulap merah ada mungkin. Jin itu di alamnya, itu memiliki kehidupan seperti kita, sama persis Pak. Sholat jamaah, ngaji taklim, ya, kemudian apalagi maulidan, seperti itu, sama seperti kita. Jadi enggak semua jin itu buruk, enggak. Yang pasti buruk setan, tapi setan itu tidak hanya manusia, tidak hanya jin, hewan pun ada. Setan itu sebutan untuk makhluk yang sudah melebihi batas kejahatannya, baik itu manusia, jin ataupun hewan. Itu namanya setan. Jadi setan itu bukan hanya demit, tapi manusia yang tidak pernah sholat, naudzubillah misalkan, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, Idul Fitri juga di rumah, ya, nggak sholat Idul Fitri, pekerjaannya selalu mengadu domba, ya kan, rentenir, itu kan setan. Tapi setan yang wujudnya manusia. Tapi kita nggak boleh manggil dia setan, ya. Cukup kita tahu dia setan. Tapi nggak boleh kita kemudian ketemu, Tan, bagaimana kabarnya? Wah, nggak boleh. Itu namanya tidak ahsan atau tidak apa itu namanya billati hiya ahsan, nggak boleh. Makanya menyebut gimana Pak? Coba ya. Udah paham? Ya, cukup. Ya, baik, terima kasih bagi kedua penanya Pak Slamet dan Pak Herman ya. Nanti bagi jamaah yang ingin ditanyakan kita sambil ngopi aja di depan Pak ya. Tapi memang gini Ustaz, orang Indonesia itu lebih hebat dibanding makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena di Indonesia jin pun diajak main sinetron, Jin dan Jun ya. Itu ya, Pak Herman ya. Jadi nanti bisa banyak belajar sama Jin dan Jun ya. Seperti itu. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita belajar dalam keadaan tenang, keadaan nyaman. Ya, kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan para guru-guru kita menyampaikan ilmunya, dan juga insya Allah bermanfaat bagi kita tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak nanti. Yuk bareng-bareng sama-sama kita baca hamdalah sebagai rasa syukur dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.